Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tony Setiawan selaku Kepala BPMPK Kemendikbud beserta jajarannya yang saya hormati, Bapak Jarwoko, Ibu Adiana, dan Ibu Nugraheti selaku tim penilai yang saya hormati pula, Bapak Ibu Panitia Penyelenggara Evaluasi Penerapan Model yang saya hormati, dan yang saya hormati pula kepada seluruh Bapak Ibu Guru PD. Salam Guru PD. Perkenalkanlah, saya Indriana SPD SD dari SD Negeri Suruh 1, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, akan memaparkan laporan implementasi model pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital yang sudah saya terapkan di sekolah saya, yaitu dengan judul Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 6 SD Negeri Suruh 1 menggunakan model pembelajaran Discovery Learning berbasis media interaktif. Sebagai latar belakang laporan dari penerapan model pembelajaran, yaitu bahwa pada masa pandemi seperti sekarang ini, proses pembelajaran melalui kegiatan tatap muka merupakan hal yang sulit untuk dilaksanakan, sehingga interaksi antara guru, siswa itu secara langsung sangat kurang. Kemudian pada kondisi tidak pandemi, dengan menggunakan media konvensional ini kurang diminati siswa, sehingga hasil belajar yang diperoleh ini sangat kurang. Apalagi untuk di masa pandemi yang sekarang ini, jika hanya sekedar disampaikan dengan naratif atau berbentuk tulisan belaka, ini menjadi kurang menarik bagi siswa dan cenderung tidak diikuti sampai selesai, sehingga hasil yang diperoleh ini tidak memuaskan ataupun kurang maksimal. Nah, dari latar belakang tersebut, maka harus dipecahkan bagaimana cara meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu yang pertama yaitu dengan KBM yang harus menarik dan juga melibatkan seluruh panca indera siswa dengan media yang tidak membosankan. Yang kedua yaitu dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning terbimbing. Yang ketiga yaitu dengan memanfaatkan gadget dan media online, diantaranya adalah aplikasi Edistur. Nah, pembelajaran kepada siswa yang sejak dini, sejak SD ini sudah dikenalkan dengan memanfaatkan teknologi atau media yang berbasis internet. Ini pendidikan yang diselenggarakan ini mampu mencetak generasi yang melek teknologi untuk menyiapkan generasi Indonesia emas menghadapi zamannya, yaitu revolusi industri 4.0 dan juga menuju 5.0. Yang kedua yaitu akan membiasakan siswa untuk menggunakan gadget untuk mendukung belajarnya, tidak hanya untuk bermain game. Yang ketiga yaitu untuk mengadakan inovasi pembelajaran menuju sekolah inovatif digital. Nah, untuk inovasi pembelajaran yang saya terapkan, pertama itu pembelajarannya kami menjadi dua. Pembelajaran yang pertama nanti menggunakan aplikasi U-Meeting melalui Android atau laptop, kemudian melalui WhatsApp, aplikasi Edistur, dan juga channel YouTube sebagai sumber belajar, yaitu di link Rumah Belajar. Untuk pembelajaran kedua, ini menggunakan aplikasi Edistur, kemudian sumber belajarnya yaitu link belajar, menggunakan komputer yang terkoneksi dengan internet, menggunakan LCD proyektor. Untuk landasan teori dari implementasi atau penelitian saya adalah yang pertama untuk pengertian prestasi belajar ini dikemukakan oleh Sutratinah Tito Negoro dalam Jaiful Rosyid dan kawan-kawan 2019 halaman 9.
Dan juga untuk pengertian discovery learning disampaikan oleh Husnan dalam Afria Susana 2019 halaman 6. Untuk model-model discovery learning ini dikemukakan oleh Suprihati Ningrum dalam Afriana Susana 2019 halaman 7. Nah, model discovery learning tersebut ada dua macam. Free discovery learning, yaitu pembelajaran penemuan bebas, dan juga guided discovery learning, pembelajaran penemuan terbimbing. Nah, di sini saya mengambil model pembelajaran yang pembelajaran penemuan terbimbing. Untuk pengertian multimedia interaktif, ini dikemukakan oleh Afria Susana 2019 halaman 11. Nah, dari teori-teori tersebut, maka diambil asumsi untuk mengambil kerangka berpikir bahwa untuk menciptakan hasil belajar siswa agar meningkat, maka diciptakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Dan juga menggunakan model discovery learning terbimbing berbasis media interaktif. Selain itu, juga pembiasaan mengerjakan tugas menggunakan media komputer dan Android. Nah, untuk hipotesis tindakan, yaitu dengan menggunakan model discovery learning terbimbing berbasis media interaktif dengan komputer, Android, dan internet, membuat peserta didik asik akan mampu meningkatkan prestasi belajarnya. Nah, untuk langkah-langkah penerapan pembelajaran yang saya terapkan, yaitu yang pertama, saya merencanakan pembelajarannya. Nah, rencana pembelajaran, ini pertama memilih model pembelajaran yang akan saya terapkan, discovery learning terbimbing. Karena di sini anak bisa menemukan konsep-konsep dengan bimbingan guru dan arahan guru. Kemudian untuk media pembelajarannya, yaitu saya menggunakan media interaktif, yaitu diantaranya ada aplikasi Edistur. Kemudian memilih materi yang sesuai, yang kami pilih yaitu materi tentang tata surya. Mengapa memilih tata surya? Tata surya ini karena di kelas 6, SD itu adalah tema, tetapi saya mengambil mata pelajaran ya mapel yang sebagai muatan pelajarannya IPA, yaitu tata surya. Kemudian membuat RPP. RPP ada dua macam, yaitu RPP untuk pembelajaran daring dan RPP untuk pembelajaran luring. Sebagai implementasi model pembelajaran, yaitu untuk pembelajaran daringnya. Nah, ini untuk pembelajaran daring kita menggunakan Zoom meeting yang alamatnya ini sudah dikirim pada siswa lewat WhatsApp group, dan juga saya mengirimkan aplikasi-aplikasi pada Edistur yang sudah saya download dalam komputer, kemudian saya kirimkan lewat WhatsApp, dan anak-anak ada yang bisa download aplikasinya, ada yang tidak karena kendala dari sinyal ataupun karena HP baru dibawa orang tua. Nah, kemudian dari sini tahapan-tahapan model pembelajaran ini sudah ada, yaitu tahapan untuk tahap stimulus. Ini saya anak-anak saya setelkan YouTube atau video pembelajaran tentang tata surya yang diambil dari rumah belajar. Kemudian untuk berikutnya, ya ini aplikasi yang saya kirimkan lewat WhatsApp dan juga anak-anak sudah mencobanya di rumah, menginstalnya, tetapi ada yang tidak bisa. Nah, kemudian dalam Zoom meeting tersebut kita juga mendiskusikan cara aplikasi itu ada apa saja yang belum bisa nanti pada waktu tatap muka membawa HP yang dimiliki. HP yang dipunyai bisa dibawa ke sekolahan, entah itu nanti orang minjam orang tuanya terlebih dahulu atau kakaknya yang belum punya. Nah, kemudian untuk tatap muka berikutnya bisa dibawa. Di sini juga anak-anak mengerjakan LKPD pada waktu Zoom dan juga bisa berdiskusi, bisa mempresentasikan hasil dari LKPD tersebut. Nah, untuk pembelajaran tatap muka, ini tatap muka anak-anak sudah membawa HP masing-masing
Dan juga karena tatap muka ini di sekolah kami menggunakan blended learning, yaitu sekali masuk, terus kemudian hari berikutnya daring, untuk kapasitas luring itu 50%. Nah, jadi di sini anak-anak pada waktu tatap muka bisa menginstal Edustur bersama guru, kemudian mencari konten-konten yang sesuai, yaitu dengan tata surya yang ada pada M-Edukasi, yaitu Edustur tersebut. Aplikasinya sangat banyak sekali, sehingga anak sangat antusias, anak sangat semangat untuk bermain dan belajar. Di situ sudah ada materi-materi. Nah, setelah itu anak-anak diberi tugas untuk membuat PowerPoint tentang tata surya. Nah, di sini anak juga bersemangat karena di sini anak-anak sudah familiar, kelas 6 itu dengan familiar dengan PowerPoint. Di sekolah kami ini ada pembelajaran tambahan, yaitu pelajaran komputer. Dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah diajarkan komputer. Sehingga sampai kelas 6 mereka sudah familiar dengan PowerPoint. Guru tinggal mengarahkan, mengambil gambar-gambar dari internet, dan juga internet di sekolah kami ini sudah mencapai 100 Mbps. Jadi untuk internetnya tidak ada masalah bila diganggu oleh anak-anak, dipakai untuk anak-anak. Kemudian berikutnya yaitu tentang hasil belajar pada waktu daring dan juga pada waktu luring. Hasil penilaian di sini pada waktu luring, kami mengadakan penilaian aspek sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, dari ketiga ranah tersebut pada waktu daring kita laksanakan, dan ketika tatap muka juga kita laksanakan. Di sini dapat kita lihat bahwa untuk pembelajaran daring, ketuntasan belajar anak ini mencapai 63,38%. Nah, di sini untuk aspek pengetahuan ketuntasan belajar pada waktu daring dan tatap muka, luring, ini mengalami kenaikan ketuntasan belajar, yaitu 19%. Sedangkan anak yang belum tuntas pada waktu daring, ini 34,62%, yaitu ada 9 anak. Mengapa mereka tidak tuntas? Karena pada waktu mengikuti Zoom meeting, anak ini ada gangguan sinyal sehingga terlambat, dan juga mengikuti daringnya ini kehabisan kuota. Nah, demikian sehingga dia tidak bisa mengikuti Zoom meeting sampai akhir. Kemudian untuk daya serapnya juga mengalami peningkatan, yaitu 10,77%. Nah, untuk penilaian aspek sikap dan keterampilan, di sini dapat kita lihat bahwa aspek sikap di sini mengalami kenaikan yang signifikan. Ya, nah ini dari sikap 11,53, ini amat baik. Nah, di sini amat baik untuk sikap ini 30,76%. Untuk aspek keterampilan ini mengalami penurunan yang cukup 20, ya, ini penurunannya aspek keterampilan dari 42,31 ya mengalami 19,23. Mengapa mengalami penurunan pada waktu aspek keterampilan ini? Untuk kualitas amat baik, maksudnya amat baik ini mengalami penurunan karena pada waktu keterampilan membuat PowerPoint, siswa harus berusaha sendiri menyelesaikan tugasnya dalam waktu yang singkat tanpa bantuan orang tua ataupun keluarga. Nah, kemudian untuk simpulan bahwa metode pembelajaran discovery learning menggunakan multimedia interaktif berbasis internet ini mampu meningkatkan prestasi belajar siswa dan juga mampu menjadikan siswa menjadi antusias, senang, dan bersemangat dalam pembelajaran.
dan juga siswa akan terampil menggunakan komputer, browsing materi-materi pelajaran di situs Rumah Belajar. Untuk rekomendasi, pembelajaran dengan model Discover Learning dengan multimedia interaktif berbasis internet dapat digunakan di tingkat sekolah dasar yang mempunyai kondisi sama dengan kondisi di SD Negeri Suro 1. Kemudian untuk menuju pembelajaran e-learning di masa mendatang, ini perlu persiapan yang matang dari segi instruktur, sarana prasarana, dan juga SDM guru, karena membutuhkan guru-guru yang profesional serta mau dan mampu diajak belajar IT. Untuk rencana tindak lanjut, model pembelajaran Discover Learning dengan menggunakan multimedia interaktif memungkinkan diterapkan untuk mata pelajaran yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.